Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menjalani saum di hari ini, dan mudah-mudahan Allah pun menerima segala ibadah yang kita lakukan di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah di kesempatan ini saya akan melanjutkan kisah sirah nabawiyah yang kemarin baru sampai ke kisahnya Ammar bin Luhai, yang dimana beliau adalah orang pertama yang membawa berhala ke Mekah, dan terjadilah penyembahan terhadap berhala-berhala atau kepada patung-patung ketika di masa Arab Jahiliyah tersebut. Nah, insya Allah untuk sekarang saya akan membawakan kisah tentang kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah di masa jahiliyahnya sebelum datang Islam. Nah, yang pertama di sini, di kalangan bangsa Arab terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi ada kaum bangsawan, ada yang merdeka, ada juga yang menjadi budak. Nah, di sini ada perbedaan dalam kebiasaan mereka, terutama di kalangan perempuan. Nah, ketika di masa jahiliyah itu, para bangsawan, wanitanya itu memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi kebanggaan bagi lelaki-lelaki bangsawan Arab jahiliyah saat itu. Nah, tapi kebalikannya, ketika di masa jahiliyah itu, kaum Arab yang menjadi budak atau yang bukan bangsawan, mereka memiliki kehidupan yang jauh dari kaum bangsawannya, yaitu yang dimana kebiasaan para wanitanya itu menjadi pelacur, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Berbeda dengan tadi yang bangsawan, mereka dijaga kemuliaannya, bahkan bisa menjadi menentukan kedamaian dan juga peperangan diakibatkan lisan wanita bangsawan tersebut. Nah, di sini Imam Al-Bukhari dan periwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah itu ada 4. Yang pertama yaitu pernikahan ala sekarang, yang dimana laki-laki mendatangi bapaknya perempuan yang akan dinikahinya. Lalu apabila sudah cocok, ditentukan maharnya dan dijadikanlah akad nikah tersebut. Lalu yang kedua, yang dimana seorang laki-laki menyuruh atau memerintahkan istrinya yang sudah suci dari haid untuk mendatangi lelaki lain dan bergaul dengan lelaki tersebut. Lalu perempuan tersebut atau istrinya tersebut diasingkan selamanya sampai ada tanda kehamilan dari istrinya tersebut, yang dimana kehamilannya tersebut dilakukan oleh lelaki yang lain. Untuk apa? Untuk mencari keturunan yang pintar dari lelaki lain tersebut. Nah, lalu pernikahan yang ketiga yaitu satu orang perempuan didatangi oleh kurang dari 10 laki-laki. Jadi 10 atau kurang dari itu mendatangi satu perempuan lalu bergaul dengannya. Dan setelah itu apabila perempuannya hamil, maka nanti ketika sudah melahirkan, perempuan tersebut memilih lelaki yang disukainya atau yang memang menjadi kriterianya. Maka dijadikanlah suaminya, dan anak tersebut menjadi nasab kepada bapaknya tersebut. Auzubillahi min dzalik. Lalu pernikahan yang keempat yaitu seorang perempuan melakukan kebiasaan menancapkan bendera di rumahnya, yang dimana itu menjadi simbol lelaki manapun sebanyak apapun boleh datang ke rumahnya dan menggauli perempuan tersebut. Yang dimana apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka nanti perempuan tersebut akan meminta tolong kepada ahli pencari jejak atau pelacak jejak
yang dimana apabila anaknya tersebut ada kemiripan dengan salah satu lelaki yang menggaulinya, maka dia akan dianggap suaminya atau menjadi suami dari istri tersebut dan bapak dari anak yang dilahirkannya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi di zaman jahiliyah ini ada 4 pernikahan yang dimana ketika Rasulullah SAW datang dan membawa syariat Islam ini, yang 3-nya dihapus dan hanya 1 yang boleh, yaitu pernikahan yang pertama yang sekarang mayoritas kita kerjakan di sini. Dan yang 3 tadi naudzubillah min dzalik dikerjakan oleh siapa di zaman ini? Yaitu oleh lelaki dan perempuan muda yang mereka belum menikah, dan orang tua yang membiarkan anaknya berpacaran atau anak perempuannya dibawa oleh lelaki lain. Nah, lalu ada juga kebiasaan sosial di masyarakat jahiliyah ini, yaitu mereka memiliki fanatisme yang tinggi kepada suku atau kepada keturunan atau turunan nasabnya, yang dimana apabila ada yang melecehkan salah satu keluarganya, maka mereka siap untuk berperang. Nah, di sini apa? Ada hal yang tidak boleh dikerjakan oleh kita atau kita jauhi, yaitu fanatisme. Jangan sampai kita sesama muslim memiliki fanatisme yang tinggi hanya dikarenakan perbedaan golongan, yang dimana sekarang hanya dibedakan oleh ormas. Maaf apabila saya sebutkan, yaitu ormasnya NU, Muhammadiyah, Persi, Salafiyah, dan yang lainnya. Itu jangan sampai menjadi perbedaan, karena Islam itu hanya satu, tidak ditentukan oleh apapun ormasnya. Jadi kita masih tetap Islam yang satu. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan Arab jahiliyah, yaitu memiliki fanatisme terhadap golongan atau fanatisme terhadap suku atau suatu kaumnya. Naudzubillah min dzalik. Lalu di sini pun ya, masa Arab jahiliyah ini tidak boleh kita takut memiliki banyak anak. Karena apa? Di masa jahiliyah itu ada kebiasaan yang sangat keji. Yang pertama, yaitu mereka membunuh anak-anak bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap aib. Yang dimana tadi perempuan di masa Arab jahiliyah, status sosialnya itu apabila bukan bangsawan, maka mereka akan menjadi pelacur dan menjadi aib bagi keluarganya. Maka orang tuanya pun berani untuk membunuh atau menggubur hidup-hidup anak perempuannya. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, mereka takut miskin. Mereka takut tidak dapat membiayai anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Allah sudah berjanji bahwa dalam firman-Nya, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Jadi di sini sudah jelas. Dalam surat Al-An'am ayat 151 ini sudah jelas bahwa rizki kita ini sudah ditanggung oleh Allah. Rizki anak-anak kita pun sudah ditanggung oleh Allah. Jadi jangan sampai kita takut untuk misalnya Allah menitipkan banyak anak kepada kita. Jangan sampailah misalnya kita sampai berupaya misalnya dengan KB yang berlebihan atau bahkan sampai ada yang aborsi. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi di sini ada beberapa kondisi yang dimana di kondisi sosial itu mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan, kebodohan yang mencapai puncaknya, dan khurafat merajalela di mana-mana, sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Nah, yang dimana binatang ternak di sini manusia ketika dia mengikuti syariat, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika jauh dari syariat, maka tadi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu muncul. Di zaman sekarang pun, bahkan kalau bisa dibilang itu bisa lebih buruk daripada zaman jahiliyah dulu. Karena apa? Dulu itu mereka memiliki prinsip yang dimana apabila sudah berjanji kepada seseorang, maka mereka akan menepati. Tapi sekarang, naudzubillah min dzalik, banyak orang yang berjanji tapi mengingkarinya. Nah, lalu di sini di masa Arab jahiliyah ini wanita diperjualbelikan, bahkan diperlakukan seperti halnya benda mati. Jadi wanita itu tidak ada harganya. Harga dirinya itu sangat direndahkan ketika di masa Arab jahiliyah. Lalu hubungan antar umat sangat lemah. Sementara pemerintahan yang ada, perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sini yang telah saya
sampaikan ada beberapa, yaitu yang pertama, kita harus jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita, apalagi yang memiliki anak perempuan. Janganlah sampai berbangga diri apabila anak perempuan kita memiliki pacar yang kaya, atau misalnya gonta-ganti pacar dengan pacar-pacar yang bisa dianggap kaya, membanggakan, bisa memiliki mobil dan nilainya. Itu bisa terjerumus kepada kebiasaan jahiliyah yang tadi. Lalu yang kedua, jauhilah sifat fanatisme, yang dimana itu bisa memecah belah kita sebagai umat muslim. Janganlah perbedaan prinsip atau perbedaan sedikit dalam hal fikih ataupun yang lainnya itu menjadi hal yang itu mendasar sampai kita menjadi terpecah belah. Kecuali apabila itu sudah masalah akidah, perbuatan kesyirikan, maka itu wajib kita ingatkan kepada saudara kita apabila ada yang melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga, jadilah orang yang amanah. Jangan sampai kita melihat dengan mata yang terbuka tapi buta. Ya, apabila kita hanya melihat dari kasta-kasta atau kedudukan-kedudukan manusia. Karena dalam Islam seluruh derajat manusia itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Sekian yang dapat disampaikan oleh saya, dan mudah-mudahan teman-teman dan juga ayah bunda dapat memahami yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita pun selalu dalam lindungan Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.